Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang tidak akan membagikan dividen tahun ini. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten akan membagikan dividen sebesar 109% dari laba bersih tahun 2022 dan saat ini mencoba untuk mulai bergerak uptrend. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham HMSP. Saham HMSP hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 1020. Bisa kita lihat di grafik, secara tren beberapa minggu terakhir ini HMSP trennya memang masih bergerak sideways. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA, selalu gagal break. Tapi jika kita perhatikan, kenaikan hari Jumat kemarin membuat HMSP saat ini tepat di garis EMA 50. Dan di bawahnya ada garis EMA 150 di sekitar harga 1010. Dan kemarin keluar pemberitaan bahwa HMSP akan tebar dividen sebesar 6,36 triliun. Dan jika kita lihat, rasio pembayaran dividen itu mencapai 100% lebih dari laba tahun 2022. Jadi sekitar 109%. Dan untuk per lembar saham bisa kita lihat sekitar 54 per lembar saham. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi menarik untuk dipantau. Secara teknikal ada potensi untuk mulai uptrend apabila berhasil break kedua garis EMA dan ada sentimen positif pembagian dividen. Jadi menurut saya ini menarik untuk dipantau. Apabila minggu depan terkonfirmasi break, HMSP trennya akan mulai uptrend dan berpotensi lanjut naik menuju target terdekat itu di sekitar 1100. Jadi apabila teman-teman saat sudah mempunyai saham HMSP, menurut saya saat ini bisa di hold karena apabila terkonfirmasi break, HMSP saya lihat masih ada potensi untuk bergerak naik. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa coba tunggu kembali di sekitar harga 1000 sampai 1020 untuk entry. Jadi tunggu konfirmasi dulu, apabila berhasil break, bisa coba ikuti entry dengan target jangka pendek atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Selanjutnya kita coba lihat temannya saham WIM yang bisa kita lihat secara tren sebenarnya masih bergerak uptrend. Dan saat ini mencoba untuk bertahan di atas support 1250. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat saat ini di sekitar 1350. Satu minggu terakhir ini saham WIM memang melemah, tapi walaupun melemah, garis uptrendnya belum patah. Dan di bawahnya jika kita perhatikan, ada support lebih kuat lagi di sekitar 1100. Dan support MA50 saat ini di sekitar 1085. Jadi apabila teman-teman masih hold saham ini, menurut saya saat ini WIM masih bisa di hold. Dan garis MACD, jika kita perhatikan saat ini memang masih bergerak sideways. Dan bisa kita perhatikan, kemarin itu merupakan exit dividen. Dan saham WIM tidak terkena dividen trap, walaupun memang sempat pada pembukaan berada di harga 1200. Tapi pada saat penutupan kembali naik di atas support 1250. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk yang mungkin pakai perhitungan berbeda, ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk WIM, menurut saya masih ada potensi untuk sideways. Minggu depan masih ada potensi untuk naik kembali mengetes 1350 sampai 1400. Tapi potensi untuk break sepertinya masih kecil karena belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk sideways. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1250 untuk coba entry-nya. Daripada paksakan untuk entry di sekitar harga 1350. Karena apabila mencoba untuk entry di sekitar resisten ini pada saat kenaikan hari Senin nanti ternyata gagal break, WIM masih ada potensi untuk melemah dan turun kembali ke 1250 ini. Jadi tetap jangan paksakan untuk entry di harga atas karena WIM dari beberapa bulan yang lalu sudah naik lumayan tinggi. Untuk gudang garam bisa kita lihat secara tren saat ini memang masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Tapi jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini gudang garam trennya masih sideways. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 28.500 selalu gagal break. Sempat sekali break
naik mengetes resisten berikutnya di harga 30.000, melemah, turun kembali, setelah itu mencoba untuk naik di atas 28.500 selalu gagal naik. Dan saat ini berpotensi untuk turun menuju support terdekat di sekitar 27.000. Dan untuk support MA50 saat ini di sekitar 26.900. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini memang mulai melemah. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini, ada sedikit distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham gudang garam. Dari gudang garam, saya lihat memang masih ada potensi untuk turun mengetes garis MA50. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry saham gudang garam, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar garis MA50 sampai 27.000. Karena sebelumnya harga 27.000 merupakan resisten kuat untuk gudang garam, sehingga saatnya akan berubah menjadi support kuat. Apalagi sebelumnya juga bisa kita lihat, gudang garam sempat turun mengetes 27.000, masih bisa bertahan dan rebound. Jadi bisa memanfaatkan ini untuk swing trade. Karena memang cara tren saat ini masih sideways. Jadi bisa coba entry apabila terkonfirmasi bisa bertahan di atas support MA50 sampai 27.000. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata masih gagal naik di atas resisten di 28.500. Sedangkan untuk teman-teman saat ini sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya gudang garam masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas garis MA150 di sekitar harga 25.300. Selanjutnya saya coba update saham INKP yang satu minggu ini memang terlihat mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi satu minggu terakhir ini INKP mulai bergerak naik. Hari Jumat masih naik 1% lebih ke 7.400. Dan hari Jumat sempat naik mengetes garis MA50 di harga 7.425, tapi memang ini belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat beberapa kali INKP mencoba untuk break garis MA50 selalu gagal break. Jadi bisa kita perhatikan di sini tanggal 26 April candle sangat solid berada di atas garis MA50, tetap saja ini belum terkonfirmasi dan kembali melemah. Setelah itu berhasil rebound, bisa kita lihat tanggal 23 Mei sempat harga berada di atas garis MA50 lumayan tinggi, tapi ternyata pada saat penutupan kembali berada di bawah garis MA50 sehingga terbentuk shadow yang panjang ke atas, tetap ini belum terkonfirmasi dan melemah. Dan satu minggu ini kembali mencoba untuk break. Jadi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi. Jadi untuk teman-teman sudah bersih dapat di sekitar harga 7.000, menurut saya bisa pantau pergerakan INKP minggu depan untuk take profit apabila ternyata INKP minggu depan masih kesulitan untuk break garis MA50. Jadi teman-teman bisa take profit dulu apabila gagal break, karena apabila gagal break INKP saya lihat masih akan sideways dan masih ada potensi kembali turun mengetes support 7.000. Atau teman-teman masih mau hold terus saja selama support ini tidak terlewati, menurut saya juga masih oke apabila memang teman-teman dapat di sekitar harga 7.000-an. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis MA50, karena apabila berhasil break, INKP secara trend akan mulai membaik. Walaupun belum terkonfirmasi uptrend karena masih ada garis MA150, tapi minimal apabila berhasil break, INKP secara trend sudah tidak downtrend. Jadi kedepannya masih ada potensi untuk sideways cenderung uptrend apabila berhasil break garis MA150. Jadi bisa buy on breakout apabila berhasil break dengan target terdekat di sekitar 7.800 sampai garis MA150 di sekitar 7.975. Atau apabila gagal break bisa tunggu kembali untuk coba buy on weakness atau spekulatif buy di sekitar harga 7.000. Tapi ingat apabila beli di sekitar 7.000 harus lebih disiplin, harus lebih waspada karena secara tren masih akan sideways cenderung downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.